Terus plus mana sih pertanggungjawaban dalam penggunaan senjata itu? Nah, bagi para polisi ini dalam penggunaan senjata apinya itu akan ada yang namanya pertanggungjawaban ya. Yaitu diatur dalam pasal 49 Perkapolri, yang mana kewajibannya itu tersebut adalah mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api itu nanti. Terus itu memberikan bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pengacara Channel Perca. Ini tag yang ketiga. Satu sih, dua atau satu? Ini. Oh. Nah, jadi kita bakal bahas terkait masalah polisi versus polisi. Mungkin lo tahu ya beritanya ya mengenai kasus penembakan oleh Brigadir J yang diduga melakukan tindak pelecehan seksual terhadap istri dari atasannya. Di mana peristiwa itu kan banyak kejanggalan kan? Yang pertama itu terdapat disparitas waktu yang cukup lama antara peristiwa dan pengungkapannya ke publik. Ada selang waktu 2 hari. Yang kedua juga kronologi yang berubah-ubah disampaikan oleh pihak kepolisian. Terus juga ditemukannya luka sayatan pada jenazah Brigadir J di bagian muka, karena kan katanya itu luka tembak. Tapi nggak ada sayatan di wajahnya kan? Iya, bahkan katanya sampai jarinya putus lah. Kalau misalkan luka sayatan karena tembakan juga kurasa tidak mungkin sampai sih ya kan. Betul. Keluarga yang sempat dilarang melihat kondisi jenazah. Iya, aku juga nonton untuk berita ya, katanya keluarga itu tidak boleh buka, tidak boleh buka. Kotaknya itu tidak boleh. Terus CCTV di rumah itu juga dalam kondisi mati. 2 minggu sebelum kejadian. Jujur ya, aneh juga kalau rumah ibarat kata rumah atasan apa sih, petinggi polisi lah siapa ya, tapi bukan orang biasa kan, orang tapi biasa. kok mati. CCTV mati. Tapi yang lebih aneh lagi itu keterangan ketua RT tidak mengetahui adanya peristiwa dan proses olah TKP, karena kalau tembakan itu kan pasti dengar, apalagi itu katanya ditembaknya tuh beberapa kali. Katanya nggak pernah dengar katanya yang kan tadi sama Baradae sama ajudan tuh, Baradae itu nembak adalah 5 kali, 6, 7 kali. Itu kan banyak ya, tartor kan cuma tetangga tidak dengar kayak itu. Nah, jadi yang bakal kita bahas di sini tuh pasti yang banyak bertanya-tanya ya, macam sih peraturan penggunaan dari senjata api oleh para petugas kepolisian ini ya. Ya, itu kan dijelaskan dalam pasal 47 Perkapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip standar HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia, yang dimana penggunaan senjata api itu hanya boleh digunakan untuk satu, dalam hal menghadapi keadaan luar biasa. Yang kedua, membela diri dari ancaman kematian dan atau luka berat. Yang ketiga, membela orang lain terhadap ancaman kematian dan atau luka berat. Yang keempat, mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang. 5. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa. Yang keenam, menangani situasi yang membahayakan jiwa di mana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup. Jadi sebenarnya itu para polisi ya, apalagi apa sih, petugas bersenjata sebutannya kan mereka tuh harusnya menggunakan tindakan apa sih, pendekatan secara preventif guys. Jadi tidak boleh menggunakan kekerasan sebenarnya, para pihak berwajib ini dalam menangani suatu perkara ya. Tapi kalau dalam kondisi tertentu seperti yang disebutkan oleh Nadia tadi, bisa menggunakan cara-cara kekerasan, salah satunya dengan menggunakan senjata api.
Tapi selain itu juga sesuai dengan pasal 8 per Kapolri tersebut menyebutkan bahwa penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain dapat dilakukan ketika yang pertama itu tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat. Yang kedua, anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan yang Cak atau Puspa tadi kan, mungkin cara yang lembut sudah digunakan tapi tidak menemukan solusinya kan. Terus anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat. Mungkin penjahat yang nak kabur. Ada kan? kalau kita tonton misalkan acara TV apa sih Siap 86 itu kan ada yang dia kalau nangkep maling yang lari atau penjahatnya lari kan kabur dia nembak ke atas atau nembak kaki pelaku kan itu tidak bisa lari lagi coba. Jadi tidak sembarangan polisi itu menggunakan senjata apinya. Terus yang mana Kak Bella prosedur dalam penggunaan senjata api itu sendiri? Nah, untuk prosedur penggunaan senjata api itu tercantum dalam pasal 48 per Kapolri, yakni setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan kepolisian dengan menggunakan senjata api itu harus memedomani penggunaan senjata api, yang mana itu aturan sebagai berikut kan. Yang pertama, petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas dan proporsionalitas. Yang kedua itu sebelum menggunakan senjata api, petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara yang pertama itu menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas. Yang kedua, memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan atau meletakkan senjatanya, dan memberi waktu yang cukup agar peringatan itu dipatuhi. Namun dalam keadaan yang sangat mendesak, di mana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain di sekitarnya, peringatan sebagaimana yang dimaksud tersebut itu tidak perlu dilakukan, jadi langsung tembak gitu. Nah, terus mana sih pertanggungjawaban dalam penggunaan senjata itu? Nah, polisi bagi para polisi ini dalam penggunaan senjata apinya itu akan ada yang namanya pertanggungjawaban yaitu diatur dalam pasal 49 per Kapolri, yang mana kewajibannya itu tersebut adalah mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api itu nanti. Terus itu memberikan bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak. Atau kan galak kita juga berita ya, dia nangkep penjahat ditembak di kaki, tapi dibawa ke rumah sakit juga kan, diobati kan gitu. Nah, itu termasuk pertanggungjawaban dari polisi dalam penggunaan senjata apinya. Terus itu juga untuk memberitahukan kepada keluarga atau kerabat akibat penggunaan senjata api tersebut, juga membuat laporan terinci dan lengkap dalam penggunaan senjata api. Laporan itu dilaporin ke pihak kantor atasannya untuk apa senjata itu digunakan, senjata apa yang dipakai, berapa jumlah peluru yang dipegang, berapa peluru yang dibuang, itu dibuat laporan oleh pihak kepolisian biasanya guys. Terus tuh tindakan untuk melakukan penyelidikan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi penggunaan senjata api itu harus sesuai dengan sebasingan. Jadi pada prinsipnya tuh setiap individu anggota Polri itu wajib dalam mempertanggungjawabkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan penggunaan senjata api itu sendiri guys. Yang mana diatur dalam pasal 13 ayat 1 per Kapolri nomor 1 tahun 2019. 2009. Kita juga kan mengadopsi prinsip-prinsip dasar PBB tentang penggunaan senjata api, yang mana itu ada empat prinsip yang harus diikuti oleh pihak aparat dalam menggunakan kekuatannya. Yang pertama itu asas legalitas kan. Jadi aparat itu hanya boleh menggunakan kekuatan itu jika tujuan yang hendak dicapai itu sesuai dengan hukum dan cara-caranya juga memenuhi hukum. Terus yang kedua, polisi itu juga harus menerapkan asas nesesitas atau keperluan, yang berarti harus menimbang apakah penggunaan kekuatan pada masyarakat sipil itu benar-benar diperlukan dan benar-benar tidak ada metode alternatif lain yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan yang sama. Terus yang ketiga itu asas proporsionalitas, di mana itu artinya saat penggunaan kekuatan itu tidak dapat dihindari, maka kekuatan yang dikerahkan aparat itu harus proporsional dengan tindak pelanggaran yang dilakukan. Terus yang keempat itu asas akuntabilitas, itu di mana pemerintah dan institusi penegakan hukum harus menetapkan prosedur yang jelas dalam penggunaan kekuatan oleh personel polisi dan mengambil tindakan-tindakan remedial saat prosedur tersebut tidak diikuti. Jadi intinya tuh menurut Amnesty International Indonesia,
polisi itu dituntut untuk selalu mencoba mengutamakan metode tanpa kekerasan terlebih dahulu dalam setiap situasi yang ada. Jadi polisi itu dituntut meningkatkan respons mereka secara bertahap dan mencoba meminimalisir kerusakan dan cedera sejauh mungkin. Adapun untuk penggunaan senjata api itu karena berpotensi menimbulkan kematian, maka undang-undang hanya memperbolehkan penggunaannya saat ada ancaman serius kematian atau luka berat. Dan menurut BPUFF pasal 9, aparat penegak hanya dapat menggunakan senjata api di situasi yang benar-benar ekstrim. Nah, kalau untuk kasus ini tadi mungkin kan dugaannya ada Atau itu melecehkan. Mungkin itu sudah situasi yang ekstrim di saat itu kan. Mungkin Jadi itu karena Barada itu kan mendengar suara teriakan tadi, jadi dia langsung sigap kan. Pas datang tiba-tiba si Brigadir J sudah menodongkan senjata. Itu Mungkin dia merasa beritanya kayak gitu. terdesak, jadi mau nggak mau ya. Bukanlah Diri, itu. tapi kasus ini memang masih berjalan ya. Pihak kepolisian kan bentuk tim untuk mengusut kasusnya, tapi aku berharap aja semoga baik kasus ini nih bisa menemukan titik terang dan diungkapkan sejelas-jelasnya ya, tanpa ada yang tertutupi, tanpa ada yang Semoga juga kerjaan itu terjawab lah. terbuka semua. Dalam penyelidikan ini. Jadi intinya tuh kepolisian itu tidak mungkin menggunakan senjata langsung menggunakan senjata api karena sudah ada prosedur terlebih dahulu kan. Ada aturan yang mengaturnya. Untuk orang awam juga tidak boleh dong pakai senjata api. Soalnya kan rasio lagi, kadang rakyat sipil itu punya senjata api ilegal aja. Itu tidak boleh sebenarnya karena ada aturan yang mengaturnya. Kalau misalnya ketahuan bisa kena pidana. Jadi itu ya untuk masalah Polisi senjata api. Kasus polisi. Kalau misalkan ada yang ingin ditanya boleh langsung komen atau lebih cepat DM ke Instagram kita channel Indonesia Negara Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.